Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel Wahyu Tintisna. 17 pahala sholat tarawih di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tentunya bulan yang penuh kebaikan dan selalu dinanti-nantikan kehadirannya. Bulan Ramadan memiliki berbagai amal ibadah yang secara langsung menjadi tradisi seperti sahur, berbuka puasa, membaca Al-Quran, memperbanyak amal kepada fakir miskin, dan tentunya yang tak pernah ketinggalan ialah ibadah sholat tarawih. Di bulan Ramadan, masjid-masjid dan musola ramai terutama pada awal dan akhir Ramadan karena banyaknya orang yang menjalankan sholat tarawih secara berjamaah. Namun di tengah situasi seperti sekarang yang menganjurkan kita untuk tetap berada di rumah dan berjaga jarak, kita tetap bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah dengan keluarga di rumah. Sholat tarawih sangat baik dilakukan kapanpun dan memiliki pahala yang luar biasa jika dilakukan dengan istiqomah dan ikhlas. Apa saja pahalanya? Nah, sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Wahyu Tintisna, dan silahkan like, komen, share video ini supaya lebih bermanfaat. 17 pahala sholat tarawih di bulan Ramadan. 1. Pahala sholat semalaman. Tidak hanya pahala sahur di bulan Ramadan yang akan didapatkan oleh umat muslim, namun juga pahala sholat tarawih. Yang pertama ialah akan mendapatkan keistimewaan pahala seperti sholat semalaman penuh. Walaupun sholat tarawih dilakukan dalam 8 rakaat, 20 rakaat, dan sebagainya. Namun jika dilakukan dengan ikhlas dan hanya karena Allah akan mendapatkan pahala tersebut. Siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. 2. Bebas dosa seperti baru lahir. Rasulullah SAW pernah ditanya seseorang mengenai fadilah sholat tarawih di bulan Ramadan. Maka beliau berkata, fadilah tarawih di malam pertama ialah membebaskan seorang mukmin dari dosanya seperti ketika ia baru dilahirkan ibunya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jelas dari hadis tersebut bahwa sholat tarawih yang dilakukan dengan ikhlas disertai taubat sungguh-sungguh akan diampuni dosanya. 3. Pahala seperti membaca kitab suci. Orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam keempat akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang membaca kitab suci Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang yang menjalankan sholat tarawih dengan ikhlas akan mendapat pahala seperti membaca kitab suci dengan disempurnakan dengan seluruh amalan di bulan Ramadan. Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan didapat dari pahala melakukan sholat tarawih. 4. Keberkahan dunia akhirat. Orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-10 akan diberikan karunia, yaitu mendapat kebaikan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kebaikan dunia dan akhirat akan didapat oleh orang yang melakukan sholat tarawih dengan sungguh-sungguh dan puasa dengan hati yang ikhlas. Cara menjadi orang sukses menurut Al-Quran dapat dilakukan dengan cara memperbanyak sholat dan doa di bulan Ramadan. 5. Pahala wajah yang bercahaya. Orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-12 akan datang nanti di hari kiamah. Mukanya akan bercahaya laksana bulan purnama. Ini menandakan bahwa dia termasuk orang yang selamat di akhirat. Tentunya dengan disertai ibadah Ramadan dan akhlak yang baik serta niat suci hanya karena Allah, bukan untuk dipamerkan atau dikarenakan ria. 6. Mudah masuk surga. Orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat dirinya bebas serta selamat dari api neraka dan mendapat kemudahan masuk ke surga. Jelas bahwa orang yang menjalankan ibadah dengan sempurna, baik di bulan Ramadan dan sepanjang hari di bulan lainnya, akan mendapat pahala berupa masuk surga. 7. Pahala haji. Pada malam ke-29,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya pahala 1000 haji yang diterima. Tentu sebuah pahala yang luar biasa. Pahala tersebut tidak didapat oleh sembarang orang, namun untuk orang-orang yang jelas baik hatinya, dan hal tersebut tidak ada yang bisa menilai selain Allah, karena hanya Allah yang mengetahui hati manusia. 8. Pahala berupa diangkat derajatnya. Pada malam ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat baginya 1000 derajat dalam surga. Orang yang rutin menjalankan sholat baginya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tentu saja yang menjalankan dengan ikhlas dan melaksanakan semua rangkaian ibadah bulan puasa dengan lengkap serta melakukan semuanya hanya karena Allah. 9. Jauh dari azab kubur. Pada malam ke-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskannya dari azab kubur. Orang yang rajin sholat, mulai dari sholat wajib 5 waktu dan sholat sunnah yakni sholat tarawih dengan rutin dan dilakukan terus-menerus sepanjang bulan Ramadan, tentu akan mendapatkan pahala yang banyak dan jauh dari azab kubur. 10. Pahala bagaikan mati syahid. Pada malam ke-20, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya pahala para syuhada atau orang-orang yang mati syahid, dan salihin, orang-orang yang saleh. Mati syahid ialah orang yang mati dalam membela Islam dan dibebaskan dosa-dosanya. Pahala tersebut juga akan didapat oleh orang yang rajin beribadah dan rajin menjalankan segala amal kebaikan termasuk tarawih di bulan Ramadan. 11. Pahala memberi teladan. Orang yang rajin menjalankan sholat tarawih tentu akan memberi teladan pada orang lain tentang ibadah baik yang dilakukannya. Jika hal tersebut diikuti oleh orang lain, maka orang tersebut juga akan mendapat pahala mulia karena telah memberi contoh yang baik pada orang lain dan mengarahkan orang lain pada jalan kebaikan. 12. Pahala ibadah Ramadan yang sempurna. Puasa tentu tidak cukup untuk dilaksanakan di bulan Ramadan. Harus disertai ibadah lain seperti membaca Al-Quran dan sholat tarawih. Pahala sholat tarawih di bulan Ramadan ialah akan mendapat pahala ibadah yang sempurna karena telah menjalankan segala rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan lengkap karena Allah. 13. Pahala besar jika istiqomah. Dari Abi Salamah bin Abdurrahman bahwasanya ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat Rasulullah di bulan Ramadan. Maka ia menjawab, tidak pernah Rasulullah kerjakan tatawu di bulan Ramadan dan tidak pula nilainya lebih dari 11 rakaat. Yaitu ia sholat 4 rakaat, jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian ia sholat 4 rakaat, jangan engkau tanya panjang dan bagusnya. Kemudian ia sholat 3 rakaat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak orang yang menjalankan sholat tarawih dengan tidak rajin, yakni menjalankan di awal Ramadan dan malas di pertengahan, kemudian rajin lagi di akhir. Sebagaimana yang kita lihat di masjid-masjid karena banyak yang sibuk dengan duniawi. Orang yang istiqomah yakni menjalankan ibadah sholat tarawih secara rutin, maka akan memiliki pahala yang lebih besar. 14. Seperti sahabat Rasulullah. Allah Maha Adil dalam memberi pahala bagi hambanya. Jika ada orang yang rajin melakukan sholat tarawih, tentu akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang-orang terdahulu yang menjalankan ibadah sholat tarawih asalkan sungguh-sungguh dijalankan dengan keikhlasan hati, dengan mengharap ridha Allah semata dan mencontoh teladan sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia, sikap dan tingkah lakunya. 15. Pahala mengikuti sunnah Rasul. Hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, kami melaksanakan qiyamul lail atau tarawih bersama Rasulullah SAW pada malam 23 bulan Ramadan sampai sepertiga malam. Kemudian kami sholat lagi bersama beliau pada malam 25 Ramadan berakhir sampai separuh malam. Kemudian beliau memimpin lagi pada malam 27 Ramadan sampai kami menyangka tidak akan sempat mendapati syaur. Hadis riwayat Nasai, Ahmad, Al-Hakim, Sahih. Sholat tarawih termasuk amal ibadah sunnah selama bulan Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tentu orang yang menjalankan akan mendapat pahala yang luar biasa karena telah mengikuti sunnah Rasul sehingga ia mendapat petunjuk dan jalan lurus di setiap langkahnya dengan terus istiqomah mengikuti sunnah Rasul. 16. Pahala sholat paling utama.
Ulama-ulama Hanabilah, mazhab Hambali mengatakan bahwa seutama-seutamanya sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah, karena sholat seperti ini hampir serupa dengan sholat fardu. Kemudian sholat yang lebih utama lagi adalah sholat rawatib atau sholat yang mengiringi sholat fardu sebelum atau sesudahnya. Sholat yang paling ditekankan dilakukan secara berjamaah adalah sholat kusuf atau sholat gerhana, kemudian sholat tarawih, al-mausu'ah, al-fiqiyah. Sholat tarawih termasuk sholat yang utama untuk dijalankan karena merupakan sholat yang melengkapi amal ibadah selama bulan Ramadan. Tentu amal yang istimewa ini harus dilaksanakan sungguh-sungguh karena tidak bisa dilakukan di bulan lain. Sebuah anugerah bagi yang bisa bertemu bulan Ramadan dan menjalankan ibadah dengan nyaman. 17. Mendapat ampunan dosa. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ampunan dosa tentu akan didapatkan oleh orang yang rutin menjalankan ibadah dengan lengkap dan bertaubat akan dosa-dosanya, sehingga bulan Ramadan benar-benar memberikan keberkahan untuknya. Demikian 17 pahala sholat tarawih di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk rajin melakukan sholat tarawih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.